Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua terkait proses pencairan bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah. Nah, seperti apa prosesnya? Silakan teman-teman simak video selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, gabung lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua terkait bantuan pemerintah. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah melalui video yang saya bagikan di channel YouTube ini. Nah, kali ini saya akan menginformasikan tentang informasi bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya teman-teman, bahwa BLT BPJS Ketenagakerjaan dilanjutkan lagi teman-teman. Nah, bantuannya yakni 1 juta rupiah bagi pekerja yang terdampak COVID-19, khususnya yang berdomisili atau tinggal di wilayah yang diterapkan PPKM level 3 maupun 4. Nah, untuk daerah mana saja yang terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah BSU, teman-teman bisa melihat videonya di channel YouTube saya, karena sebelumnya saya sudah mengupload untuk nama-nama daerah yang terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga bahwa bantuan subsidi upah atau BSU merupakan upaya pemerintah dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Bentuk dari bantuan subsidi upah atau BSU berupa bantuan tunai yaitu Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan dalam satu tahap. Nah, artinya teman-teman berbeda dengan BSU tahun sebelumnya, itu diberikan 4 bulan di mana per bulannya adalah Rp600.000. Total BSU tahun 2020 itu sebesar 2,4 juta. Nah, sedangkan di tahun 2021 ini ada perubahan yaitu Rp500.000 per bulan selama 2 bulan. Totalnya adalah 1 juta rupiah teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum ke proses pencairannya, teman-teman juga harus tahu terkait dengan kategori atau syarat penerimanya. Nah, di sini apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU? Nah, di sini sudah ada kriterianya teman-teman. Kriteria berikut ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenagakerja Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021. Yang pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Nah, selanjutnya itu terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2021, kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta rupiah per bulan. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari 3,5 juta rupiah, maka persyaratan gaji atau upah menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas teman-teman. Selanjutnya, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Nah, artinya teman-teman yang mendapatkan BSU ini adalah penerima dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Tetapi apabila UMK-nya lebih dari 3,5, maka persyaratan gaji upahnya itu menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK-nya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk kriterianya selanjutnya yaitu pekerja atau buruh, penerima upah, kemudian juga bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Nah, di sini ada keterangan 28 provinsi dan 167 kabupaten kota sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021 dan 23 tahun 2021. Selanjutnya diutamakan bekerja di sektor industri, barang konsumsi, barang transportasi, aneka industri, properti, real estate, dan perdagangan serta jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu dia teman-teman syarat atau kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima BSU di tahun 2021. Salah satunya adalah berada di wilayah yang diterapkan PPKM
PPKM level 3 maupun 4 teman-teman. Nah selanjutnya kita menuju langsung ke proses alur pencairannya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, di sini tahapan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU, atau juga bisa disebut dengan proses pencairan BSU-nya. Nah teman-teman perlu tahu untuk proses dan alur pencairannya teman-teman. Nah untuk prosesnya itu ada 4 proses yang harus dilalui teman-teman. Nah yang pertama yaitu data, itu akan diverifikasi sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Tenagakerjaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Nah selanjutnya kalau sudah diverifikasi maka data akan diteruskan yaitu ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah di Kementerian Ketenagakerjaan itu datanya akan divalidasi administrasi dan pembayaran BSU-nya teman-teman. Nah selanjutnya setelah di Kementerian Ketenagakerjaan data akan dilanjutkan kembali ke Bank Himbara. Nah di sini proses pembayarannya melalui rekening pekerjanya teman-teman. Nah selanjutnya baru ditransfer ke penerima bantuan subsidi upah. Nah kita bahas satu-satu teman-teman. Nah untuk yang di BPJS Ketenagakerjaan tadi itu adalah tahapan verifikasi. Artinya teman-teman, di tahapan verifikasi itu mulai dari warga negara Indonesianya, kemudian juga ada kategori peserta penerima upahnya itu masuk apa enggak teman-teman, kemudian status aktif posisi 30 Juni 2021 di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian akan juga dicek untuk upah paling banyak 3,5 juta. Jika UMP atau UMK maka lebih dari 3,5 juta menggunakan UMP atau UMK teman-teman. Nah selanjutnya proses selanjutnya verifikasi selanjutnya adalah bekerja di wilayah PPKM level 4 dan 3 teman-teman. Nah baru terakhir itu yaitu dicek untuk sektor usahanya masuk apa enggak untuk calon penerima BSU ini teman-teman. Nah proses selanjutnya di Kementerian Ketenagakerjaan yang pertama itu adalah data penerima kartu prakerja atau program keluarga harapan dan program bantuan produktif usaha mikro. Nah jadi setelah data dari BPJS itu disetorkan ke Kemenaker, akan diperiksa lagi apakah peserta ini sudah menerima program kartu prakerja atau PKH maupun BPUM. Nah kalau sudah menerima bantuan tersebut artinya tidak bisa lolos mendapatkan BSU ini teman-teman. Akan dicek melalui kemungkinan melalui NIK-nya apakah sudah terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya apa belum teman-teman. Nah selanjutnya dicek juga terkait dengan kelengkapan, kesesuaian serta format duplikasi datanya juga teman-teman. Nah itu proses di Kementerian Tenagakerjaan. Nah selanjutnya proses selanjutnya yaitu di Bank Himbara. Apabila tadi sudah lolos di Kemenaker maka dilanjutkan ke Bank Himbara teman-teman, bank penyalurnya seperti Bank BRI dan sebagainya. Nah di Bank Himbara ini akan melalui proses pembayaran ke rekening prakerja. Jadi akan dari bank ini akan ditransfer ke prakerja teman-teman. Bank Himbaranya yaitu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, kemudian Bank BNI, kemudian Bank BTN. Nah selanjutnya di sini juga ada informasi tambahan untuk tenaga kerja yang berada di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI Bank Syariah Indonesia. Nah ini khusus yang di Aceh itu penyalurannya lewat BSI Bank Syariah Indonesia. Nah kalau sudah ditransfer maka langsung akan diterima oleh peserta penerima bantuan subsidi upah itu sendiri teman-teman. Nah itu dia teman-teman untuk proses pencairan BSU ini cukup panjang prosesnya, mulai dari verifikasi data di BPJS, kemudian validasi data lagi di Kementerian Ketenagakerjaan, baru proses pembayaran di Bank Himbara, dan selanjutnya diterima langsung oleh penerima BSU ini ke rekening masing-masing. Nah itu prosesnya yang perlu kita ketahui teman-teman. Nah itu dia teman-teman prosesnya. Nah saya doakan buat teman-teman yang masuk dalam wilayah PPKM baik level 3 maupun 4, saya doakan semoga bisa mendapatkan bantuan ini. Nah apabila nantinya teman-teman belum mendapatkan bantuan ini, silakan teman-teman mendaftar bantuan lainnya karena akan dibuka lagi yaitu kartu prakerja gelombang 18 dan gelombang-gelombang selanjutnya. Kemudian juga ada BBM yang dibuka dari 1 Agustus ini hingga 10 Agustus pendaftarannya. Teman-teman siapa tahu beruntung mendapatkan bantuan apabila nanti tidak lolos mendapatkan bantuan BSU itu teman-teman. Nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait alur atau proses pencairan BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.